Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan baik. Kami percaya gak secara kebetulan, melainkan sepenuhnya karena anugerah-Mu yang begitu indah. Hari ini kami rindu ngalamin Tuhan, kami rindu berjumpa, dengar isi hati Tuhan. Maka itu kami minta biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap dari kami, persiapkan hati kami. Agar setiap benih firman-Mu yang taburkan dan sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi, shalom semuanya. Dipersilakan buat duduk dan pemain keyboard saya boleh minta dibantu. Seneng banget hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Thank you untuk Bu Ati beserta dengan segenap pemimpin jemaat. Seneng the first time saya kesini dan karena pertama kali kesini kita perkenalan sedikit dulu ya Bapak Ibu Saudara, boleh ya? Jadi nama saya adalah Revi dan saya berasal dari gereja lokal GBI Gilgal di PIK. Jadi di bawah leadership dari Pastor Juan Mogi dari bidang pengajaran. Dan juga saya lumayan aktif di media sosial. Yang pernah lihat saya di medsos mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat? Ada ya? Tapi bukan yang joget-joget Pak, bukan ya. Saya biasa nyampein firman dan saya senang setiap kali nyampein firman. Karena firman Tuhan sudah terlebih dahulu mengubah hidup saya. Dan saya percaya juga akan berkati Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Dan saya suka gereja yang semangat. Jadi sepanjang pembahasan firman kita jangan lesu, jangan loyo. Tapi kita bisa ekspresiin diri kita. Coba ya kita tes semangatnya sama-sama. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Yang semangat ya sepanjang pembahasan firman. Dan ibadah pertama dan kedua saya akan bahas tema yang berbeda. Jadi kalau misalnya nanti ada sempat bisa ikut lagi ibadah kedua. Saya percaya akan ada double portion kalau kita belajar 2 kali hari ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas firman Tuhan yang luar biasa. Judulnya adalah penginjilan. Coba semua katakan penginjilan. Jadi saya merasa Tuhan taruh di hati sejak saya kenal Tuhan, penginjilan ini adalah sesuatu yang penting sekali. Makanya itu jadi lifestyle saya sejak saya kenal Tuhan sampai hari ini. Dan bahkan di gereja saya juga saya diberikan kepercayaan untuk mengajar kelas soal penginjilan one on one. Jadi ini tema yang saya suka banget dan saya merasa penting. Karena kalau kita lihat Alkitab kita banyak Tuhan ajarin kita untuk menginjil. Nah pertanyaannya apa sih penginjilan itu? Mungkin beberapa di antara kita udah tahu tapi beberapa belum tahu. Jadi penginjilan secara mendasar dan basic, penginjilan artinya adalah kita ceritain tentang Tuhan kepada sesama. Supaya mereka yang gak kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Supaya mereka yang hidupnya berantakan dalam dosa, hidupnya bisa jadi benar. Supaya mereka yang harusnya masuk neraka, bisa masuk surga. Makanya kita cerita tentang Tuhan kepada sesama. Nah, setelah kita tahu apa itu penginjilan, yang gak kalah penting adalah apa alasan kita menginjil. Why? What is the reason? Karena gini, kalau kita tahu nih tekniknya, tips and tricks, 10 langkah menginjil. Tapi kita gak punya alasan yang kuat, kita tetap gak akan lakuin. Benar gak? Benar ya? Alasan yang kuat itu penting. If the why is clear, then the how will become easy. Kalau alasannya kuat dan tepat, kita akan lebih mudah melakukannya. Kita akan lebih maksimal melakukannya. Makanya kita harus tahu dulu nih, apa sih alasannya kita menginjil. Setidaknya ada 2 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, alasan kita menginjil adalah karena ini perintah Tuhan bagi semua orang percaya. Kalau kita lihat Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini Tuhan Yesus lagi bilang kepada pengikut-pengikutnya. Bukan cuma untuk ke-12 murid, bukan cuma untuk para pendeta, melainkan saya dan saudara, setiap dari kita yang merupakan pengikut Kristus. Harusnya taat sama perintah Tuhan Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya? Ini suka disebut sebagai amanat agung, the Great Commission. Ini amanat agung, bukan saran agung. Kalau amanat artinya Tuhan pengen untuk kita sungguh melakukannya.
Dan ini pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas surga, Bapak Ibu Saudara. Pesan terakhir dia sebelum naik ke atas surga. Kalau yang namanya pesan terakhir penting atau nggak penting? Penting. Saya kasih sedikit perumpamaan. Jadi kalau orang tua saya misalnya mau pergi keluar kota atau keluar negeri, ketika udah di depan pintu, udah siap pergi, biasa mereka kasih sebuah pesan terakhir. Pesan terakhir mereka sebelum pergi biasa seperti ini. Revi, sepanjang kami pergi, jangan lupa kasih makan dobu. Kalau Bapak Ibu penasaran dobu siapa, bisa ditampilkan di layar. Ini dia si dobu. Oh, belum ditampilkan. Ya, bisa ditampilkan dulu ya si dobu. Ah, bukan ini bukan dobu, bukan. Ya, dobu bukan yang tadi ya. Ya, jadi dobu ini, nah ini dia si dobu nih. Udah mulai muncul ya. Dobu adalah anjing pudel saya di rumah. Ya, kalau misalnya ada orang nanya, "Revi, kamu berapa bersaudara?" Saya bilang tunggal. Terus pada bilang, "Oh, anak kesayangan dong di rumah." Enggak, anak kesayangan dobu. Saya anak kesayangan kedua, ya kan. Jadi mereka ketika pergi, mereka pengen pas pulang, dobunya masih hidup karena dikasih makan. Kalau mereka pulang, dobu mati karena gak dikasih makan, Revi otomatis mati juga Bapak Ibu. Jadi yang namanya pesan terakhir sebelum pergi, penting untuk dilakukan. Nah sama, ketika kita ketemu Tuhan Yesus juga akan bertanya, gimana tugas yang kuberikan? Gimana kamu udah menginjil belum? Kamu udah ceritain tentang aku belum ke sesama? Ada orang-orang yang diubahkan gak lewat hidup kamu? Itu yang Tuhan akan tanyakan kepada setiap dari kita. Maka itu saya harap setiap dari kita ketika ditanya Tuhan, kita bisa mengatakan, yes Lord, ya Tuhan, aku sudah melakukannya dengan baik. Itu alasan yang pertama, karena ini perintah Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita melakukan penginjilan ini? Yang kedua adalah karena ada banyak orang yang masih terhilang dan lagi berjalan menuju kebinasaan. Jadi ini tugas saya dan saudara semua. Saya punya seorang teman dulu hidup dalam dosa. Singkat cerita, puji Tuhan, setelah ketemu saya, kita ke gereja, saya muridkan, saya bantu doakan dan lain-lain. Puji Tuhan, akhirnya dia mulai kenal Tuhan, dia tinggalin dosa dia. Terus dia bilang seperti ini kepada saya, "Ref, gue kan udah kenal Tuhan. Kenapa gak hari ini langsung masuk surga aja? Kenapa harus masih ada di bumi?" Saya bilang, "Bro, bagus kamu udah kenal Tuhan. Bagus kamu udah diselamatkan. Tapi di sekeliling kamu kan banyak yang masih belum kenal Tuhan. Yang hidupnya masih di dalam dosa. Sekarang adalah peranmu, tugasmu untuk selamatkan juga yang lainnya." Nah sama Bapak Ibu Saudara, hari ini kau udah diselamatkan Tuhan. Tuhan kasih misi, sepanjang kita masih di bumi ini puluhan tahun. Tuhan pengen kita nyelamatin orang-orang lainnya. Ada amin? Saya kasih perumpamaan gini, misalnya ya, ada sebuah bangunan besar, bagus banget bangunannya dari luar. Tapi ternyata di dalamnya ada 50 pembunuh bayaran. 50 bom. Ada 10 singa, 10 beruang, 10 ular misalnya. Teman kita mau masuk, ih bagus nih bangunannya. Oh coba masuk ah. Kita sebagai teman yang baik gimana? Apakah kita kayak, iya bro silakan masuk aja bro. Apakah seperti itu? Gak mungkin. Kita pasti bakal bilang, bro jangan masuk please. Putar arah. Ini ada tempat yang salah, pilih jalan lain, kan seperti itu ya. Nah sama, kalau kita beneran sayang sama keluarga, teman, orang-orang sekitar kita, marilah jadi orang-orang yang mau kasih tahu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus kepada mereka semua. Ada amin? Kita angkat tangan kanan yuk, coba angkat tangan kanan, semua angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, jangan males cerita Tuhan. Berhenti gosip. Mending cerita tentang Tuhan daripada gosip Bapak Ibu Saudara ya kan. Kalau yang hobi gosip, ubah jadi hobi penginjilan. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar 4 poin nih supaya penginjilan kita semakin efektif. Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah punya hati buat sesama. Coba semua katakan hati. Pada Matius 9 ayat 36 dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, dia tergerak belas kasihan. Sebab dia seperti melihat orang-orang yang lemah dan terlantar, bagaikan domba-domba tanpa gembala. Tuhan Yesus beda sama orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat ketika ngelihat yang namanya orang yang punya kelemahan, mereka menghakimi sukanya. Kalau Yesus beda. Ketika Yesus ngelihat orang-orang yang punya kelemahan, Yesus tergeraknya belas kasihan, mau nolong orang tersebut. You cannot add value to people until you value people. Bahasa Indonesianya.
kamu gak bisa menambah nilai ke dalam hidup orang lain sampai kamu melihat orang itu bernilai. Jadi kita harus terlebih dahulu punya hati kepada mereka. Aku pengen ajak kita ngelihat kisah di Alkitab. Waktu itu ada seorang bernama Zakheus. Coba semua katakan Zakheus. Kerjaannya Zakheus apa sih, ada yang tahu? Pemungut cukai ya. Pemungut cukai terkenal berdosa. Karena mereka ini kerjaannya adalah bekerja untuk kekaisaran Romawi. Jadi waktu itu bangsa Israel lagi dijajah sama kekaisaran Romawi. Dan kekaisaran Romawi biasanya mengutin pajak. Nah tapi mengutin pajaknya lewat pemungut cukai. Ini misalnya ya, misalnya. Kalau kekaisaran Romawi misalnya minta 3%, pemungut cukai suka naikin secara bebas, misal jadi 5%. Dia pungutin 5%, 3% dia kasih Romawi, 2% dia ambil buat kantong sendiri. Jadi bisa dibilang pemungut cukai itu semacam koruptor. Seseorang yang memperkaya diri dengan cara mempermiskin rakyat. Makanya orang-orang gak ada yang suka sama Zakheus, sama pemungut cukai ini. Gak suka. Tapi menariknya, di tengah Zakheus yang ditolak semua orang, Tuhan Yesus ketika lihat Zakheus, dia bilang, Zakheus, aku mau makan di rumahmu. Wih, Zakheus sampai kaget. Oh, Yesus kok mau makan di rumah saya ya? Orang-orang lain pada kaget, loh Yesus, kamu kan terkenal sebagai rabi yang luar biasa. Masa makan di rumah Zakheus? Tapi Yesus mau makan di rumah Zakheus. Jadi teman Zakheus, dan tiba-tiba Zakheus berdiri, dia bilang, Yesus, aku mau kasih 50% yang aku punya, setengah yang aku punya buat orang miskin. Kalau ada yang pernah aku peras, aku kasih balikin 4 kali lipat. Tiba-tiba Zakheus yang tadinya orang paling egois di kota Yeriko berubah jadi orang paling murah hati. Kok bisa? Padahal Yesus belum khotbah sama sekali loh. Kita baca Alkitab, gak ada tuh Yesus melakukan seminar 3 jam di rumah Zakheus, gak ada. Yesus belum khotbah apa-apa. Tapi Zakheusnya udah berubah, kok bisa? Karena Tuhan Yesus menunjukkan penerimaan yang selama ini dia gak pernah alami. Nah sama dengan kita, kalau kita mau mengubah orang-orang sekitar kita, kuncinya satu, yaitu kita harus punya hati untuk mereka. Tapi kadang-kadang punya hati buat orang-orang menyebalkan gak mudah ya. Coba siapa di sini yang suka ketemu orang menyebalkan, boleh lihat tangan-tangannya? Sambil lihat ke depan, gak usah lihat kiri kanan ya Bapak Ibu. Ya kadang-kadang kan ada orang menyebalkan kan di sekitar kita ya kadang-kadang ya. Memang gak mudah, gak enak, susah. Tapi ketahuilah mereka yang sebenarnya paling membutuhkan kasih kita. Maka itu hari ini doa sehari-hari bukan sekedar minta mobil baru, minta uang banyak. Jangan sekedar doa seperti itu. Tapi doa minta hati seperti Tuhan. Ini doa yang seringkali kita lupakan. Tuhan berikanlah aku yang hati yang serupa hatimu. Supaya aku bisa mengasihi orang-orang yang menyebalkan ini. Supaya aku bisa melihat mereka berharga sebagaimana engkau melihat mereka berharga. Amin. Saya punya pengalaman juga, ada seorang teman yang dulu hidup dalam dosa. Hidup di dalam dosa nafsu. Parah banget, berantakan banget. Akhirnya pas ketemu saya ya, kita sudah ke gereja berapa kali, saya muridkan berapa kali, dan singkat cerita, beberapa bulan gak berubah-berubah. Tetap aja teradiksi dosa nafsu yang sama. Gak berubah-berubah. Pas lagi makan dia bilang saya, bro, kayaknya gue gak akan pernah bisa berubah bro. Gue udah coba gak bisa, gagal terus, jatuh terus ke hal yang sama. Kayak udah gak bisa, dia bilang gitu. Dan di sana saya merasa Roh Kudus kasih hikmat. Jadi saya bilang ke dia seperti ini. Bro, mau lu gak percaya diri lu gak bisa berubah. Mau lu percayanya lu gak bisa berubah. Mau orang-orang di sekitarmu juga merasa kamu gak akan pernah bisa berubah. Aku tetap percaya kamu bisa berubah. Dan ketahuilah Tuhan juga punya rencana supaya kamu berubah. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan 1 tahun setelahnya dia akhirnya beneran bisa bertobat. Hari ini dia menjadi pemimpin di gerejanya, dia melayani banyak anak muda. Dan pas ketemu saya, yuk kita tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Pas ketemu saya dia bilang seperti ini, bro thank you ya. Pas semua orang gak percaya sama gue, pas gue sendiri gak percaya sama gue, lu yang bilang ke gue, lu percaya sama gue, dan itu mengubah gue. Jadi sama, ketika ngelihat orang-orang yang hari ini hidupnya udah berantakan bertahun-tahun, jangan sampai kita malah ngomong, model kayak gini, lebih mudah mengubah babi jadi manusia daripada gini jadi orang benar. Jangan ya, jangan ngomong gitu. Lebih baik kita bilang, aku percaya bertahun-tahun kamu mungkin gagal. Tapi kalau hari ini kamu kenal Tuhan, hidupmu masih bisa berubah dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan lagi, angkat tangan kanan.
Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang, sis, kalau kadang-kadang lu nyebelin, gue tetap percaya lu orang baik. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara di dalam kita menginjil, setelah kita punya hatinya, yang kedua adalah kita harus melakukan secara sengaja. Coba semua katakan sengaja. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, mau kamu makan, mau kamu minum, mau kamu melakukan apapun juga, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi termasuk di dalam kita menginjil. Ya kan, menginjil salah satu cara memuliakan Tuhan. Dikatakan mau makan, mau minum, mau ngapain aja, memuliakan Tuhan. Nah sama nih dengan hidup kita ya. Makanya mau kita aktivitas apa aja, selalu ingat ketika ketemu orang-orang di tempat yang berbeda-beda, cari cara gimana caranya aku bisa perkenalkan Tuhan juga buat dia, supaya dia diberkati. Ada sebuah tokoh yang saya suka banget, di Amerika ada seorang namanya Tim Tebow. Tim Tebow ini seorang atlet football dulunya. Nah yang menariknya, dia selain main football, dia juga pengikut Tuhan yang setia. Jadi suatu hari dia main football di sebuah pertandingan football yang sangat amat besar di Amerika. Dia pikir gimana ya caranya supaya aku bisa menginjil. Jadi yang dia lakukan, dia tuliskan di bawah matanya itu John 3:16. Yohanes 3 ayat 16 di bawah matanya. Dia coret-coret pakai hitam-hitam seperti itu. Terus sudah dia main football. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, pada hari itu salah satu kata pencaharian yang paling banyak dicari orang di Google pada hari itu adalah John 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena Tim Tebow main di acara besar nulis Yohanes 3 ayat 16. Begitu banyak orang yang cari dan baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya gak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Keren ya. Dia bukan cuma main football. Tapi dia penginjilan di tengah main football. Contoh lain, ada sebuah perusahaan burger di Amerika namanya In-N-Out Burger. Itu di California. Itu enak, harganya lumayan terjangkau kalau misalnya harga Amerika. Nah yang kerennya Bapak Ibu Saudara, bukan cuman burgernya enak. Tapi kalau kita lihat di bawah kotak burgernya, itu ditulisin ayat Alkitab. Nanti kalau misalnya kapan-kapan kesempatan ke Amerika, coba lihat deh In-N-Out, lihat bawah kotaknya, ada ayatnya. Kok bisa sih? Karena ternyata pemiliknya itu anak Tuhan banget. Makanya dia mau menginjil. Bukan mau jualan burger doang. Dia masukin ayat. Siapa tahu ada yang baca. Coba deh mulai secara sengaja kita cari cara. Gimana ya aku bisa cerita tentang kebaikan Tuhan ke orang-orang sekitarku. Salah satu kesaksian yang saya suka adalah kesaksian dari salah satu teman saya. Namanya Bro Edozel. Mungkin ada yang tahu ya. Seorang YouTuber yang cukup terkenal. Waktu itu dia kumpulin para influencer rohani dan dia kasih kesaksiannya. Bro Edo dia cerita bagaimana dulu dia udah mau nikah sama calon istrinya dulu. Tapi ternyata calon istrinya yang dulu ini gak bener, ternyata selingkuh, ketahuan. Akhirnya batal nikah. DP semuanya angus, gak jadi nikah. Tapi yang lebih menyakitkan untuk dia adalah ya dia udah dikhianati. Jadi dia setiap hari bangun tuh rasanya udah gak pengen hidup. Pengennya tidur lagi aja, rasanya pengen bunuh diri aja. Udah gak punya semangat hidup sama sekali, berbulan-bulan. Hingga suatu hari dia buka handphonenya, dia lihat status BBM. Wih zaman dulu ya, BlackBerry Messenger. Dia lihat status BBM temennya ngepost ayat Alkitab. Dia baca, dia penasaran. Akhirnya dia datang ke sebuah mall, dia nanya ke satpam, Pak ada gereja gak di sini? Ada di atas. Oke, dia naik ke atas, dia ikut ibadah. Dia bilang, khotbah pendetanya dia gak ngerti sama sekali. Tapi entah kenapa dia nangis banjir dan hatinya rasanya plong, jadi lega. Jadi setiap minggu dia datang ke gereja, dengar firman gak ngerti, tapi selalu nangis, hatinya jadi plong. Jadi tiap minggu dia datang ke gereja buat numpang nangis Bapak Ibu Saudara. Tapi lama-kelamaan dia mulai ngerti firman, akhirnya dia lama-lama mulai dimuridkan, akhirnya percaya Tuhan, ikut Tuhan, hidupnya berubah, semangatnya bangkit kembali, dan akhirnya puji Tuhan, ketemu wanita baru yang mengasihi dia, akhirnya menikah, hari ini punya keluarga bahagia, bahkan dia bikin warteg gratis, bantu orang, dan dia juga punya misi mau melayani Tuhan di dalam hari-harinya. Kita tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan pesan yang Bro Edo waktu itu mau sampaikan simpel banget, dia bilang gini, tahu nggak, saya diselamatkan karena hal sesimpel ada teman saya ngepost ayat Alkitab di status BBM.
Dia bukan pendeta terkenal, dia bukan artis. Anggapnya orang yang mungkin aktivitas biasa-biasa ya, tapi karena dia ngepost ayat Alkitab, itu mengubah hidup saya. Jadi sama Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang punya handphone? Cuma beberapa, yang lain gak punya. Punya semua ya harusnya ya. Kita bisa melakukan hal sesimpel, post aja ayat Alkitab, renungan, kesaksianmu di sosmed, kamu gak pernah tahu loh. Teman-temanmu bisa baca, mungkin ada orang-orang yang mau bunuh diri, gak jadi bunuh diri. Mungkin ada orang-orang yang khawatir, dapat kekuatan baru. Mungkin ada orang-orang yang butuh Tuhan, jadi kenal Tuhan ketika baca postingan kita di story kita. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis, jangan post makanan doang sis. Firman juga lu post. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Di tengah kita menginjil, mari kita andalkan yang namanya doa. Coba semua katakan doa. Pada Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, marilah kita saling mendoakan. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Jadi doa itu sangat besar loh kuasanya. Percaya sama kuasa doa Bapak Ibu? Ada sebuah kesaksian yang saya suka juga, ini dari Amerika. Ada seorang wanita bernama Madeline. Masih muda, masih sekolah. Setelah dia dengar ibadah, khotbah, dia termotivasi untuk mulai berdoa buat orang-orang di sekolahnya. Jadi dia nulis di semacam kertas, list 10 orang paling bandel, paling nakal, paling jahat di sekolahnya. Ya, dia tulis 10 orang, 10 nama, dan dia mulai dari yang pertama yang namanya adalah Niels. Niels ini adalah pembuli terparah di sekolahnya waktu itu. Niels ini juga seorang ateis, dia gak percaya Tuhan. Dan kalau ada orang lain yang percaya sama Tuhan, dia suka kata-katain. Jadi dia pikir, oke, saya mau mulai berdoa untuk Niels supaya dia kenal Tuhan. Jadi Madeline setiap hari dia berdoa buat Niels. Tanpa Niels ketahui, setiap hari dia berdoa. Kalau ketemu Niels di sekolah, dalam hati dia doa, Tuhan biarlah dia kenal Tuhan. Singkat cerita, mukjizat terjadi. Niels ini entah kenapa gak bisa berhenti mikirin Tuhan Yesus terus. Aneh banget. Dia lagi makan, tiba-tiba kepikiran Tuhan Yesus. Mau tidur, kepikiran Tuhan Yesus. Bangun pagi, kepikiran Tuhan Yesus. Dia sendiri bingung. Kenapa aku pikirin Tuhan Yesus mulu ya? Apakah aku mulai gila? Dia mulai merasa aneh. Jadi dia semacam doa di hatinya. Tuhan, kalau engkau beneran ada Yesus, kalau engkau beneran Tuhan, buktikan dirimu kepadaku. Bikin aku muntah hari ini. Bapak Ibu, ini sedikit saran, kalau doa mau minta tanda dari Tuhan yang bagus-bagus, misalnya minta mobil, jangan minta muntah gitu kan. Nah si Niels ini aneh banget, dia malah minta muntah. Singkat cerita, Tuhan beneran denger dan jawab. Tiba-tiba hari itu, dia muntah-muntah, gak bisa berhenti. Sampai dia udah lemes banget, dia bilang, Tuhan, kalau engkau beneran ada, kabulkan doaku yang kedua, bikin aku berhenti muntah. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab, dia berhenti muntah. Dia tidur, istirahat, bangun, dia percaya Tuhan. Sejak itu dia mulai gereja, mulai temenan sama Madeline, dan dia dan Madeline mulai doa buat list nomor 2. Dan akhirnya dalam 6 bulan, mereka udah nyampe ke list nomor 8. 7 orang dalam 6 bulan berubah kenal Tuhan karena terus didoakan oleh Madeline. Amin, kita tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi sama, ketika kamu mau menangin jiwa-jiwa, jangan cuma andalin kekuatan pribadi, tapi mulai andalin kekuatan Tuhan, doa. Percaya ketika kita doa gak cuma ngomong sama angin. Pas kita doa ada Tuhan yang beneran denger. Ada malaikat yang mulai bergerak. Mukjizat bakal terjadi. Kita bisa doa ketika waktu saat teduh sendiri. Tapi juga bisa doa di depan orang itu. Buat orang itu secara langsung. Saya ada beberapa teman. Kadang-kadang saya dengar mereka punya masalah. Mereka lagi cerita masalah mereka. Saya mulai tawarin aja. Bro, boleh gak aku berdoa buat kamu? Sepanjang masa saya pelayanan, gak pernah sekalipun pas saya nawarin, boleh gak saya berdoa? Dia bilang, tidak, gak boleh, jangan. Gak pernah. Semuanya biasanya pasti bilang, boleh, tolong dong doain saya. Ya udah saya doain. Nah ada beberapa yang kadang-kadang gak bisa saya doain. Contoh ya, ada yang waktu itu belum punya pekerjaan, minta didoain dapat kerja. Minggu depan dia telepon saya, bro, doanya manjur bro, udah dapat kerja gitu. Seneng dia. Contoh lain lagi baru minggu lalu saya liburan sama keluarga. Waktu itu kan turun pesawat 2 hari kemudian, pada pagi hari mama saya bilang, aduh Ref udah 2 hari nih, telinga mama tuh dari pesawat sampai landing 2 hari
masih aja berdengung sampai hari ini, gak hilang-hilang. Terus muncul di hati saya, doain aja. Ya udah, saya bilang, Mah yuk duduk dulu, kita doa bentar. Ya udah saya doain kan, Tuhan tolong sembuhkan telinga mama, amin. 5 menit kemudian mama saya bilang, Ref, tahu gak? Udah sembuh, manjur doa kamu. Telinga mama udah aman, udah gak berengung lagi. Saya percaya pas kita doa, kuasa bisa terjadi, mukjizat bisa terjadi. Makanya lebih baik kebanyakan doa daripada kekurangan doa. Terserah Tuhan, nantinya Tuhan mau kabulkan atau punya cara lain, terserah Tuhan. Tapi kita lakukan bagian kita, yang penting kita udah doa dulu. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita sekali lagi. Kita angkat tangan kanan sekali lagi, angkat tangan kanan sekali lagi. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang sis, daripada banyak-banyak dosa, mending banyak-banyak doa. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat yang bisa kita pelajari. Ketika kita menginjil, jadilah orang yang konsisten. Coba semua katakan konsisten. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah engkau jemu-jemu di dalam berbuat baik. Sebab apabila sudah waktunya, engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Jadi ayat Alkitab ngajarin kita buat konsisten. Buat jangan lemes-lemes, jangan di tengah-tengah berhenti. Tapi terus saja lakukan yang terbaik. Saya masih ingat dulu waktu saya awal-awal kenal Tuhan, waktu saya kuliah. Saya itu mulai bikin konten-konten rohani di media sosial. Tapi dulu beda sama sekarang. Dulu follower saya gak banyak. Karena dulunya tuh saya sebenarnya gak aktif main media sosial. Follower saya paling cuma 300 lah di Instagram. Dan saya mulai ngepost ayat-ayat Alkitab, perenungan. Saya mulai bikin. Terus singkat cerita, pada suatu hari nyampe orang yang ngeliat konten saya itu 100. Bagi saya waktu itu banyak sekali. Nyampe 3 digit 100, bagi saya itu udah besar sekali waktu itu. Jadi saya pikir hari-hari selanjutnya akan lebih banyak yang nonton konten saya. Tapi ternyata hari-hari berikutnya gak nambah. Melainkan turun hingga suatu hari yang nonton konten saya cuman 13. 7 diantaranya saya sendiri yang nonton. Jadi saya mulai merasa sia-sia. Saya merasa, saya udah capek-capek bikin renungan, bikin konten, gak ada yang nonton juga. Ngapain ya? Saya udah merasa, udahlah berhenti aja gitu. Tapi saya merasa Roh Kudus ngomong di hati. Revi, kalau di antara 13 orang ini, ada satu aja yang akhirnya kenal Tuhan, bertobat karena postingan kamu. Bukankah berarti apa yang kamu buat gak sia-sia? Di sana aku pikir bener juga ya Tuhan. Jadi ya udah aku konsisten aja, aku terus bikin renungan, apa yang aku pelajari aku bagikan. Dan puji Tuhan, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan terjadi. Akhirnya banyak yang ikutin konten rohani aku. Dan hari ini setiap harinya konten rohani yang aku share bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang yang nonton. Dan itu terjadi saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh konsisten ikutin panggilan Tuhan untuk jadi berkat dalam hidup kita. Saya percaya apa yang saya alami bisa dialami Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu bisa mengalami yang jauh lebih besar lagi. Kuncinya adalah konsisten. Ada amin? Dan juga di dalam hal konsisten ini, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang tidak menyerah walau ada tantangan. Kadang-kadang ketika kita menginjil, berbagi firman ada tantangan. Kadang ada orang-orang yang mungkin kita udah berbagi, mereka tetap gak berubah. Ada kan yang kayak gitu ya? Kita udah bertahun-tahun share firman, ajak gereja, gak berubah-berubah. Ada yang seperti itu? Kadang-kadang ada ya. Kadang-kadang kan kita tergoda ya, pengen udahlah berhenti aja lah. Ini orang kayaknya emang gak bisa berubah. Tapi hari ini Tuhan pengen ingetin, jangan menyerah akan orang itu. Terus aja kita konsisten. Mungkin aja orang itu udah bertahun-tahun gak mau berubah. Tapi one day tiba-tiba pas kita sampein kalimat yang biasa-biasa aja, tapi Tuhan bisa pakai luar biasa. Tiba-tiba dia sadar, dia berubah. Tiba-tiba bisa aja dia jadi Pastor Billy Graham yang berikutnya di Indonesia. Bisa aja loh, gak ada yang pernah tahu. Wanita yang pendarahan 12 tahun aja, ketika berjumpa Yesus tiba-tiba langsung sembuh. Saya percaya orang yang dosa udah puluhan tahun pun ketemu Tuhan, itu bisa berubah. Yang penting kita konsisten. Saya punya seorang teman juga di gereja. Dia ini dulu itu bisnisnya ada 3. Dia udah jauh lebih tua dari saya, umur udah sekitar hampir 60 tahun. Dan dia ini keluarganya tuh berantakan dari dulu gara-gara hidupnya gak bener. Dia punya 3 bisnis Bapak Ibu Saudara. 3 bisnisnya ini, pijit plus, hotel gak bener, karaoke gak bener. Luar biasa banget gak tuh? Nah singkat cerita,
Dia itu kalau misalnya ke rumah, itu paling cuma sebulan beberapa kali, itu pun cuma buat berantem sama istri, terus pergi. Biasa tinggal gak di rumah, jadi anaknya tuh gak pernah diperhatikan juga sama dia. Istrinya tuh udah sampai depresi ngadepin dia. Tapi singkat cerita, istrinya mulai kenal Tuhan. Setiap hari istrinya doa buat suaminya. Istrinya coba cari cara gimana ya caranya supaya suami gue kenal Tuhan. Suatu hari dia beliin buku rohani. Judulnya Heaven is for Real, kesaksian orang Korea. Dia taruh di sebelah ranjang suaminya. Suaminya biasa gak pernah baca buku, apalagi buku rohani. Entah kenapa pas dia lihat, suaminya tertarik, dia ambil, dia baca. Dan dia baca sampai habis, buku itu menggerakkan hati dia. Mulai dari sana, dia sedikit demi sedikit semakin percaya Tuhan, semakin ninggalin dosa, semakin taat sama firman. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, hari ini orang tersebut, satu keluarga, suami, istri, anak, pelayanan di gereja di area yang berbeda-beda. Mereka melayani ke penjara, pelayanan sosial, pembangunan gereja, anaknya di pelayanan youth. Wah, semua pelayanan maha hadir dia. Dari orang yang dulu dosanya luar biasa, jadi orang yang di gereja salah satu yang paling di-respect sama orang-orang. Jadi sama, jangan pernah menyerah sama teman-teman kamu yang sama ini hidup dalam dosa. Jadilah orang yang konsisten, terus doa buat mereka dan terus ceritain kebaikan Tuhan kepada mereka. Amin. Saya tutup dengan satu cerita terakhir Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan satu cerita ini. This is a true story yang saya percaya bisa motivasi kita. Ini adalah kisah dari seorang bernama Pastor David Wilkerson. Pastor David ini waktu itu dia tinggal di Amerika dan dia mempunyai pelayanan yang nyaman, semuanya berjalan dengan baik. Tapi suatu hari dia baca koran lokal dan dia membaca berita bagaimana di kota New York ada banyak anak-anak muda yang mulai masuk ke dalam pergaulan gangster. Mereka akhirnya hidup di dalam obat-obatan terlarang, menyakiti orang lain, bahkan ada yang membunuh orang lain. Jadi ketika dia baca koran ini, dia sangat tergerak hatinya. Akhirnya dia punya rencana pindah ke kota New York untuk melayani para anak-anak gangster ini. Teman-temannya udah saranin, bro jangan pergi. Kamu pergi ke sana bahaya, kamu bisa disakiti mereka, bahkan bisa dibunuh mereka loh. Bahaya sekali. Tapi Pastor David dia merasa ini panggilan Tuhan bagi dirinya. Akhirnya dia pergi ke kota New York dan dia mulai ya masuk ke gang-gang kecil, ketemu para anak-anak gangster ini dan singkat cerita suatu hari dia ketemu salah satu anak gangster yang paling parah dari yang terparah, namanya adalah Nicky Cruz. Nicky Cruz ini adalah orang yang bukan sekedar bisa nyakitin orang, tapi bahkan dia bisa bunuh orang. Seberbahaya itu. Tapi ketika ketemu Nicky Cruz, Pastor David bilang, Nicky, saya sayang sama kamu dan Tuhan Yesus juga sayang sama kamu. Nicky Cruz gak seneng denger itu. Dia ludahin wajah dari Pastor David Wilkerson. Tapi meskipun sudah diludahin, Pastor David mengatakan, Nicky mau kamu cincang-cincang tubuhku menjadi bagian-bagian kecil. Semua bagian tubuhku akan tetap menyerukan, aku sayang kamu dan Tuhan Yesus sayang kamu. Nicky Cruz semakin kesel, dia gak terima. Akhirnya ketika Pastor David ngadain sebuah KKR di kota New York, Nicky Cruz ini datang. Tapi dia datang bukan buat ikut ibadah. Dia datang karena dia mau mengacaukan ibadahnya waktu itu. Tapi pas dia datang, Pastor David lihat, Pastor David datang ke si Nicky Cruz. Dan dia kasih kantong persembahan. Zaman dulu beda ya sama sekarang. Zaman sekarang udah ada QR, transfer. Zaman dulu gak ada. Semuanya cash, kantong persembahan. Dan ketika Pastor David ketemu sama Nicky Cruz, dia kasih kantong persembahan. Dan dia bilang gini, Nicky, aku mau mempercayakan kantong persembahan ini ke kamu. Nanti ketika sesi ngumpulin uang persembahan jemaat, kamu ya yang ngumpulin. Nicky Cruz bingung. Dia gak tahu apa, aku gangster. Dia gak tahu apa, ini masa kantong persembahan kasihnya ke saya. Ini orang gila atau apa? Dia pikir seperti itu. Tapi singkat cerita ya udah dia lakukan aja. Ketika ngumpulin persembahan ya udah dia edarkan dan kekumpul banyak banget uangnya. Teman-teman Nicky Cruz sudah bilang, wah Nicky kita kaya, ayo bawa kabur, bawa kabur. Tapi Nicky Cruz bilang enggak, saya gak mau bawa kabur. Saya mau balikin ke Pastor David Wilkerson. Karena sepanjang saya hidup, gak pernah ada orang yang mempercayai saya sebagaimana dia mempercayai saya. Dan sejak itu,
Nicky Cruz mulai mau datang ke gereja, dimuridkan oleh Pastor David Wilkerson. Dia mulai dengar firman, baca Alkitab, dibaptis. Dan akhirnya Nicky Cruz menjadi seorang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan sampai hari ini yang dia lakukan adalah penginjilan keliling dunia. Ceritain kebaikan Tuhan yang mengubah kehidupannya. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kamu juga bisa menjadi seperti Pastor David Wilkerson. Kuncinya satu, yaitu ketika kita mau punya hati dan mau melangkah untuk menolong orang bisa kenal kasih Tuhan. Pertanyaannya bukankah apakah kita mampu atau gak mampu, melainkan mau atau gak mau. Karena kalau kita mau, maka kemampuan kita sedikit demi sedikit akan disuplai oleh Tuhan. Atau mungkin berapa di antara kita sama kayak Nicky Cruz, sama ini kita punya masa lalu yang buruk. Kita punya dosa-dosa yang membelenggu hidup kita. Dan kita merasa Tuhan gak mungkin bisa pakai seorang seperti aku. Tapi hari ini Tuhan mau mengatakan apapun masa lalumu, apapun kegagalanmu, God's mercy is greater than your mess. Tuhan masih bisa pakai kamu apapun masa lalumu. Kamu bisa menjadi berkat buat sesama kamu. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sehari-hari kita mau menginjil, ceritain kebaikan Tuhan kepada sesama. Karena ketahuilah kesuksesan sejati bukanlah ketika kita punya banyak uang. Kesuksesan sejati bukanlah ketika kita punya banyak harta benda. Melainkan kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa memenangkan banyak jiwa. Ketika kita bisa membuat surga penuh karena ada orang-orang yang diselamatkan mengenal Yesus Kristus. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Saya pengen ajak kita untuk pejamkan mata saat kita mau tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Kau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Betapa pentingnya penginjilan ini dan Kau memanggil setiap dari kami. Laki-laki maupun wanita, muda maupun tua. Mau kami tinggal di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dimanapun kami tahu kami punya satu misi yang sama. Itu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika firman hari ini menyentuh hatimu, boleh gak kita sama-sama letakkan tangan kanan di dada. Dan pribadi lepas pribadi, kita bisa ambil waktu berdoa sama Tuhan. Mungkin sama ini kita tahu kita gak pernah menginjil, kita gak pernah ceritain tentang Tuhan kepada sesama. Hari ini kita bisa doa ngobrol sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan pakai aku hari ini. Tuhan, aku mau mulai mengikuti perintah-Mu. Kita bisa doa di hati, bilang terima kasih ya Tuhan. Kau sudah menyelamatkan aku, kamu sudah mengubah hidup. Maka itu aku juga mau menjadi bejana. Barang siapa berdoa, minta kepada Tuhan, jujur sama Tuhan. Di sana kasih dan kuasa Tuhan pasti mengalir. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan bisa angkat tangan-tangannya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan dari anak-anak-Mu yang terangkat. Mereka yang hari ini rindu untuk mulai semakin dipakai Tuhan. Mereka yang rindu untuk menginjil, untuk menangin jiwa-jiwa. Aku berdoa, biarlah urapan-Mu yang mengalir kepada mereka. Biarlah kuasa-Mu, tuntunan-Mu, pimpinan-Mu hadir di dalam hidup mereka hari ini. Dan biarlah lewat hidup mereka, mereka jadi perpanjangan kaki, perpanjangan tangan Tuhan di atas bumi. Agar setiap anggota keluarganya diselamatkan, teman-temannya diselamatkan, hidupnya jadi berkat. Kemanapun mereka melangkah, orang merasakan kasih Kristus. Jamah mereka ya Tuhan. Kami percaya hidup kami penuh dengan kemenangan, karena Engkau yang beserta dengan kami, Engkau yang berjalan bersama kami, dan Engkau yang akan menunjukkan kemenangan yang indah bagi setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas hadirat-Mu dan firman-Mu. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang indah dan baik. Dan hari ini kamu mau declare lagi bahwa Jesus Christ, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Mari